Malam yang suram dipenuhi kejadian mencekam terjadi pada sebuah keluarga, di mana anaknya mengalami stres tanpa diketahui penyebabnya. Bahkan ia lari dari ruangan dan menemui ajalnya. Sin berpindah ke Godai yang ditawari masakan baru oleh Pak Ujang. Godai awalnya ragu untuk memakannya. Tak lama ia ditelepon oleh Kaoru yang menginformasikan kalau ada korban baru telah berjatuhan. Di mana kali ini targetnya adalah pelajar laki-laki yang duduk di bangku SMA. Investigasi terus dilanjutkan dan Godai diminta bantuan untuk mencari si target. Berpindah ke Sakurako yang sedang bersama Jin. Ia juga ditelepon untuk dimintai bantuan dalam penanganan kasus ini. Sementara itu, Kaoru dan Tsubaki sedang melakukan autopsi pada korban. Diketahui berdasarkan analisanya, korban tidak disentuh secara langsung, melainkan ada gelombang kejut yang langsung menyerang organnya. Kaoru kaget karena Grongi kali ini menggunakan ilmu santet yang ia kira hanya ada di Indonesia. Berpindah ke Godai yang mendatangi TK tempat Minori mengajar. Ia disambut antusias oleh anak-anak di sana. Namun ada satu orang anak yang murung karena sedang bertengkar dengan temannya. Godai berusaha melakukan pendekatan agar kedua anak tersebut berdamai. Sin berpindah ke acara pemakaman seorang anak yang menjadi korban. Teman-teman sekolahnya memberikan penghormatan terakhir pada korban yang diduga ketua OSIS itu. Tak lama salah seorang anak berteriak sambil memegang kepalanya. Ia berkata telah melihat makhluk itu lagi. Diduga ia mengalami gejala yang sama dengan korban-korban lain. Hal itu cepat beredar dan Kaoru menghubungi Godai untuk investigasi lebih lanjut. Kaoru menceritakan setiap korban yang jatuh pasti bertemu dengan pria misterius. Sulit dipercaya karena Godai sudah nonton channelnya Ferry Irwandi. Akhirnya Godai meyakini kalau teori santet itu ternyata ada. Jadi ia akan menuju lokasi pemakaman yang diduga akan menjadi target sang Grongi berikutnya. Tak lama ajudannya Kaoru juga melaporkan kejadian yang sama, di mana seorang siswa yang terjun dari lantai rumah sakit setelah bertemu pria tak dikenal tersebut. Alhasil prediksi berubah lagi kalau sang monster akan mencari seorang siswa lagi yang berada di sebuah rumah. Godai pun langsung tancap gas. Di perjalanan ia berubah ke wujud kuga merah. Berpindah ke sebuah kediaman, di mana terdiri dari seorang ayah, ibu dan seorang anak yang sudah remaja. Diduga anak ini juga telah bertemu dengan sang pria. Tak lama sang ayah melihat bayangan pria di jendela rumahnya. Tanpa ragu bapak itu terus menyerang walau setiap serangannya tidak mengenai si target. Mereka pun berusaha menghindar. Namun pria itu berhasil menangkap sang bapak. Melihat anak si bapak kabur, pria itu mengabaikan sang bapak dan fokus pada si anak. Ia terus mengejar anak dan ibu itu sampai terpojok di taman luar rumahnya. Pria itu berubah ke wujud Gronginya dan bersiap mengalahkan sang anak. Dari kejauhan, muncullah Kuga dengan gagah berani yang melawan sang mutan dengan motornya. Untuk sementara, sang anak pun selamat. Keadaan berbalik di mana sekarang sang mutanlah yang dikejar oleh Kuga. Namun dengan ilmu teleportasinya, Kuga kesusahan dalam mengejarnya. Tak lama sang mutan memberi oleh-oleh shuriken putih dan Kuga pun terkapar. Sementara ia meninggalkan Kuga untuk mencari target selanjutnya. Sin berpindah ke Sakurako yang sedang dalam keadaan hujan badai menuju suatu tempat. Dikawal oleh dua polisi, Sakurako diminta untuk memecahkan sebuah misteri yang tertulis seperti di batu tulis yang ia temukan di tempat Kuga disegel sebelumnya. Sementara di markas Grongi, terlihat mereka berkumpul dan akan memulai permainan yang sesungguhnya ketika makhluk yang seperti tukang santet ini berhasil dalam misinya. Berpindah ke sebuah rumah sakit, di mana Godai dan Kaoru sedang menyaksikan salah seorang korban makhluk yang diberi kode 042 itu mengalami depresi. Untuk pertama kalinya, Godai terlihat geram dengan Grongi yang satu ini di mana ia menargetkan anak sekolah yang menjadi korbannya. Sementara anak sekolah adalah generasi penerus bangsa. Godai meyakinkan sang pasien bahwa ia akan mengalahkan sang mutan bagaimanapun caranya. Sehingga anak itu jadi sedikit tenang. Berpindah kembali ke Sakurako yang sudah sampai di tempat tujuannya. Ternyata tempat yang dimaksud adalah gedung tua yang dulunya adalah markas Grongi. Sakurako diminta untuk memecahkan teka-teki misterius yang ada di dalam gedung. Karena ini erat kaitannya dengan makhluk kode 0 yang menjadi ketua dari makhluk Grongi. Berpindah kembali ke Godai yang sedang menelpon adiknya Minori. Ia menanyakan keadaan siswa di sana yang sedang bertengkar. Meskipun sedang tidak akur,
tapi Minori akan membuatnya berdamai kembali. Godai cukup tenang mendengar hal itu. Ia berpesan untuk selalu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena di tempatnya sekarang, calon penerus bangsa sedang diintimidasi oleh orang-orang aneh yang memiliki kekuatan. Ia juga curhat kepada Kaoru yang mengatakan kalau ia telah gagal sebagai pahlawan. Namun Kaoru hanya menasehatinya kalau Grongi bukanlah makhluk biasa. Melihat pola pertempuran selama ini, kemungkinan mereka juga akan mengubah pola untuk mencari mangsa yang baru. Di lantai bawah, terlihat seorang polisi teralihkan perhatiannya oleh makhluk 0042 tadi. Karena kecepatannya berteleportasi, ia tak dapat menangkap makhluk itu. Polisi itu segera melapor ke Kaoru yang sedang di lantai atas bersama Godai. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran dengan makhluk itu di lantai rumah sakit. Banyak polisi yang berkeliaran namun tak satu pun dari mereka menemukan keberadaan sang makhluk. Mereka hanya mendengarkan dari gerakan suara langkah sang makhluk. Namun karena kecepatannya dalam berteleportasi, tetap saja keberadaannya tidak diketahui. Di lantai atas, terlihat makhluk itu mengincar Godai. Ketika makhluk itu menyerang, Godai langsung berubah ke wujud kuga dan mendorong makhluk itu keluar dari jendela. Tanpa ampun Godai memberikan bogem pada makhluk itu. Bahkan makhluk itu tidak diberikan kesempatan untuk bertempur. Godai unggul dalam pertempuran walaupun kali ini ia mengikuti amarahnya. Tak sampai di situ, Godai menyalakan motornya dan memanggil Gouram untuk melapisi motor. Ia pun menabrakkan motornya pada mutan 042 dan membawanya pergi jauh dari keramaian. Ketika sang mutan mengeluarkan syuriket putihnya, Kuga berubah ke wujud ungu sehingga senjatanya tidak mempan. Kuga pun membawa makhluk itu ke pinggiran pantai. Kuga pun berubah ke wujud Rising Titan Form dan menyerang makhluk tukang santet itu berkali-kali hingga ia pun kalah. Dalam ledakan Godai mendapat penglihatan tentang wujud lain dari Kuga. Namun masih samar-samar. Berbeda dari biasanya, Godai tampak seperti penuh dendam setelah mengalahkan musuh. Bahkan ketika Kaoru yang datang pun tidak dia berikan senyuman dan tanda jempol seperti biasa. Malam harinya, Kaoru sudah bersama Sakurako yang memperlihatkan tulisan tangan Grongi yang ada di tembok. Mereka menganalisis kalau itu adalah perbuatan dari ketuanya yang ingin mengalahkan Kuga. Lalu Shin berpindah ke kantor kepolisian, di mana para senior masih sedang tahap investigasi dalam pencarian Grongi. Diketahui ketua mereka adalah Kode 0. Kode 0 masih dalam penelitiannya Sakurako. Mereka hanya berharap ada kabar dan petunjuk untuk membasmi sang pimpinan. Singkat cerita, Kaoru menjemput Sakurako yang sudah menyelesaikan dokumentasinya di markas bekas Grongi. Ia tak sabar untuk kembali ke tempat penelitiannya dan menerjemahkan tulisan yang ia dokumentasikan. Sakurako sedikit menjelaskan kalau tulisan yang dibuat oleh Grongi yaitu Ksatria. Namun untuk investigasi lebih dalam, Sakurako meminta diantar ke tempat kerjanya untuk penelitian lebih lanjut. Berpindah ke tempatnya Mulyani. Ia didatangi Godai yang berjanji untuk memeriksa keadaan serta motor yang ia tunggangi. Tidak hanya itu, mereka juga meneliti setiap senjata yang pernah digunakan Grongi. Berpindah ke kawasan padat pengunjung, di mana seorang wanita tengah menunggu taksi. Ia melihat sebuah koran yang bertuliskan misteri orang yang terkalahkan semakin banyak. Lalu ia pun menaiki sebuah taksi. Dari belakang terlihat Grongi lain yang memperhatikannya. Dapat dipastikan perempuan tadi adalah bagian dari Grongi. Taksi itu berpapasan dengan mobilnya Kaoru yang sudah sampai di tempat Sakurako. Mereka pun melanjutkan penelitian di ruangannya Sakurako. Berpindah ke kafenya Pak Ujang. Minori datang untuk membantu di kafe itu. Pak Ujang yang sedang melihat koran pun bertanya pada Minori apakah Godai sedang dalam masalah. Sakurako sempat kaget mendengar pertanyaan Pak Ujang. Itu karena Pak Ujang melihat pertempuran terakhir Kuga yang bisa dibilang tidak seperti biasa. Namun Pak Ujang hanya mengalihkan karena belakangan dia sering di toko. Padahal biasanya ia suka pergi keluyuran. Berpindah ke Grongi yang sedang naik taksi. Ketika hendak turun, Pak Sopir meminta ongkosnya. Bukannya membayar, ia menjadikan Pak Sopir sebagai targetnya. Shin berpindah ke Godai yang sedang membuat karya dari kertas. Ketika itu Mulyani datang dan memuji kreativitasnya. Godai pun menjelaskan kalau ia mendapatkan panduan dari buku di sebelahnya. Yang ternyata buku itu adalah pemberian jin untuk Mulyani. Sejenak Mulyani terdiam karena bahkan ia masih belum punya waktu untuk bermain bersama anaknya. Godai pun pamit pulang. Di perjalanan,
Ia mendapat laporan kalau ada sopir taksi yang menjadi korban. Ia dituntun oleh Pak Sugita untuk menuju ke lokasi karena Kaoru masih meneliti makhluk kode 0 bersama Sakurako. Tak lupa Pak Sugita juga mengabarkan pada Kaoru yang saat itu sedang bersama dengan Sakurako di tempat yang gelap. Kaoru pun ikhlas karena kesempatannya bersama Sakurako terganggu. Ia pun langsung tancap gas. Sementara sang perempuan masih mencari korban yang lain. Ketika ia berhasil mengalahkan sopir, ia naik taksi yang lain untuk menambah korbannya. Ketika sedang berjalan, ia didatangi oleh seorang yang membawa payung. Ternyata pria itu adalah Grongi yang hendak mencari pimpinan si wanita. Bukannya memberitahu, wanita itu mengejeknya dengan nama si lemah. Pria itu tak terima dan langsung menghajarnya. Alhasil terjadilah pertempuran antar Grongi tersebut. Pria yang merupakan mutan kode 03 tersebut sempat didesak oleh si perempuan. Ternyata Grongi perempuan yang bernama Zazaru ini memiliki kemampuan untuk meleleh. Terlihat makhluk 03 agak ketakutan dalam bertempur dengan Zazaru. Tak lama Pak Sugita dan kepolisian mendatangi tempat itu. Mereka pun memasuki gudang tempat Zazaru dan 03 bertempur. Namun setelah melihat kekuatan Zazaru yang dapat melelehkan benda apa saja di depannya, para polisi ini kena mental dan memutuskan mundur. Pak Sugita pun menginformasikan pada Godai kalau ada 2 Grongi yang bertempur. Godai pun dikirimkan Sherlock dan segera menuju lokasi. Singkat cerita, Godai pun sampai dengan wujud kuganya. Ia memasuki ruangan sempit itu dengan wujud kuga biru dan melihat pertempuran 2 Grongi tersebut. Ia pun bersiap dengan mengambil tongkatnya dan film pun bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.